Sulawesi Tenggara atau disingkat Sultra adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak bagian tenggara Pulau Sulawesi dengan ibu kota Kendari. Sulawesi Tenggara awalnya merupakan nama salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara atau Sulsel dengan Bau-Bau sebagai ibu kota kabupaten. Pada kesempatan ini saya akan membahas kebudayaan wilayah Sulawesi Tenggara yang terdiri dari rumah adat, bahasa, baju adat, makanan khas, alat musik, lagu, tarian, senjata, dan upacara adat. Rumah adat Sulawesi Tenggara terdapat 4 jenis. Masing-masing rumah adat memiliki ciri khas tersendiri. Salah satunya adalah rumah adat Banuatada. Dilansir dari laman P2K Universitas Telkom Semarang, Banuatada merupakan rumah tempat tinggal suku Wolio atau orang Buton di Pulau Buton. Kata Banua dalam bahasa setempat berarti rumah, sedangkan kata tada berarti siku, sehingga Banuatada dapat diartikan sebagai rumah siku. Penamaan tersebut didasarkan pada struktur rangka bangunan yang terdiri dari siku-siku. Bahan utama dalam pembuatannya adalah papan kayu, bambu, dan rotan dengan setiap ruangan mempunyai satu buah jendela di bagian kiri atau kanan rumah. Bahasa Tolaki merupakan bahasa mayoritas di Provinsi Sulawesi Tenggara. Bahasa Tolaki dituturkan di Kabupaten Kolaka, Kolaka Utara, Konawe, Konawe Utara, Konawe Selatan, Kolaka Timur, dan beberapa tempat di Kota Kendari. Berikut cuplikannya. Lala pinawasengi. Watu miambo ino, hula maja komiu, leundo, atau mengenali ronga atau nunulai kebudayaan di Indonesia hanundo uluako. Sulawesi Tenggara memiliki beberapa pakaian adat. Salah satunya yang paling terkenal adalah Dolomani. Pakaian ini sendiri pernah dikenakan oleh Presiden Jokowi dalam upacara HUT RI ke-77. Dolomani sendiri melambangkan seorang pemimpin yang disimbolisasikan melalui motif bunga rongo khas Buton. Motif bunga tersebut nampak di bagian pinggiran dan kerah baju. Kemudian busana tersebut pada sisi kanan dan kirinya dilengkapi sulaman randa berupa ornamen ake. Tak hanya di kerah baju, sulaman bunga rongo juga terdapat di bagian sisi kanan kiri celana yang tersusun dari atas hingga bawah. Sulawesi Tenggara juga memiliki beberapa makanan khas, berikut beberapa di antaranya. 1. Ikan dole. Makanan ini adalah makanan tradisional dari Buton yang berbahan dasar ikan tenggiri. Sebelum dimasak, daging ikan tenggiri dihaluskan. Daging yang sudah halus kemudian dicampur dengan parutan kelapa muda. Setelah semua tercampur rata, adonan ini digoreng hingga kecoklatan. Biasanya ikan dole dimakan bersama dengan lapa-lapa atau sate gogos pokea. Makanan ini termasuk salah satu makanan yang wajib disajikan pada hajatan masyarakat Sulawesi Tenggara. Berikutnya alat musik. Sulawesi Tenggara memiliki banyak jenis alat musik, salah satunya adalah ore-orenggai. Pembuatan alat musik Sulawesi Tenggara ini berasal dari bambu dan rotan. Apabila kita perhatikan dengan seksama, bentuk alat musik ore-orenggai memiliki sebuah kayu kecil yang terletak di antara dawai dan badannya. Bentuk alat musik ore-oreng bundu juga menyerupai bentuk alat musik gendang yang berukuran mini. Alat musik ore-orenggai termasuk alat musik klasik yang dimainkan dengan cara menggunakan dua tangan. Sulawesi Tenggara memiliki banyak lagu, contohnya adalah Tanah Wolio. Berikut cuplikannya.
Ada banyak tarian yang berasal dari Sulawesi Tenggara. Salah satunya adalah tari Lumense. Tari Lumense ini diambil dari bahasa penduduk yang terdiri dari dua kata, yakni lume berarti terbang dan mense berarti tinggi, sehingga bisa diartikan menjadi terbang tinggi. Tarian ini berasal dari Kabupaten Bombana, Kecamatan Kabayena yang ditempati oleh suku Moronene, yakni generasi suku Melayu tua yang datang dari Hindia pada zaman prasejarah. Sulawesi Tenggara adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki beberapa suku. Suku-suku besar di Sulawesi Tenggara memiliki senjata tradisional dengan ciri khasnya masing-masing. Contohnya adalah parang tawu. Pade tawu atau parang tawu pada zaman dahulu digunakan dalam peperangan oleh raja-raja atau panglima perang. Pada masa kini, senjata tradisional Sulawesi Tenggara tersebut biasa digunakan sebagai alat bantu oleh para petani. Sulawesi Selatan memiliki banyak jenis upacara adat. Yang kita bahas hari ini adalah upacara adat yang berkaitan dengan fenomena alam, yaitu upacara adat Poso Bagu Motonuno. Upacara ini melibatkan sebuah danau yang memiliki batu yang dikenal sebagai batu Wamata. Upacara Poso Bagu Motonuno melibatkan pencampuran air danau Motonuno dengan air dari danau Wulamoni. Menurut kepercayaan masyarakat Muna, upacara ini berkaitan dengan perkawinan antara perempuan bernama Wamata dengan laki-laki bernama Wulamoni atau Latumondu. Upacara ini diyakini membawa hujan lebat. Sebagai tempat dengan masih menjunjung tinggi adat istiadat, Sultra memiliki banyak suku. Salah satunya adalah suku Buton. Suku Buton merupakan kelompok etnis yang menempati wilayah Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kepulauan Buton. Selain itu, masyarakat suku Buton juga tersebar di beberapa wilayah seperti Maluku Utara, Kalimantan, Riau, dan Papua. Ibu kota Kepulauan Buton adalah Bau-Bau. Suku Buton terkenal dikarenakan ciri khasnya yang memiliki warna mata biru dan memiliki kulit coklat. Tak hanya suku Buton, di Sultra juga terdapat suku yang bernama suku Wolio. Suku Wolio merupakan salah satu suku bangsa yang di Provinsi Sulawesi Tenggara yang tersebar di Kepulauan Buton, Muna, dan Kabayena. Populasinya sebanyak 30.000 jiwa yang termasuk ke dalam suku Wolio. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Wolio yang merupakan gabungan antara bahasa Buton dan Muna, serta masih termasuk ke dalam golongan bahasa Austronesia. Sulawesi Tenggara adalah tempat dengan alam yang masih lestari. Hal ini membuat banyak destinasi wisata yang dapat kalian kunjungi. Contohnya adalah Pulau Labengki. Walaupun jauh dari daratan utama, Pulau Labengki merupakan destinasi wisata yang cocok bagi para penyelam karena menyediakan pemandangan bawah air yang sangat indah. Perjalanan ke Labengki diawali dari Pelabuhan Biru Kendari naik bot. Jika Anda beruntung, Anda bisa melihat lumba-lumba di perjalanan ke Labengki. Di Labengki tidak ada hotel mewah atau villa, namun ada penginapan warga yang bisa ditempati karena disewakan.